Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dari 1400 tahun yang lalu, Nabi kita Muhammad SAW telah mengabarkan bahwasanya sebagian dari umat Islam ini akan mengikuti jejak-jejak orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di tengah-tengah para sahabat, Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, "La tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibron bi shibrin, dzira'an bi dzira'in, hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum." Sungguh kalian ini akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai ketika mereka masuk ke lubang dhab, lubang yang sempit pun kalian akan mengikuti mereka. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara?" Wahai Rasulullah, mereka orang Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Faman." Siapa lagi? Hadis tersebut sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Dan sekarang terbukti. Kita melihat sebagian dari kaum muslimin ini, mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang mereka nilai sebagai kegiatan ibadah, kegiatan keagamaan, tapi seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Semakin banyak kita lihat majelis-majelis yang kata mereka majelis sholawatan, tapi isinya musik, joget. Dan tidak sedikit yang isinya laki-laki perempuan campur baur, jogetan bersama. Ya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah qimatan fi dawami mulkillah. Ayo kabeh masyarakat bareng-bareng maca sholawat barikan Nabi Muhammad, berkat sholawat wasiatkan Allahumma wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Coba, bahkan ketika mereka tertimpa masalah, mereka mencurahkan isi hati mereka dengan lagu, dengan musik. Ono TV rada kepleti seneng nyinggung marang awak dhewe. Trans 7 iku jenenge mending kita boikot wae. Trans 7 iku jenenge mending kita boikot wae. Islam dewi kabeh nama kok diharamke, malah wani karo kiai bareng-bareng ayo blokir wae. Malah wani karo kiai bareng-bareng ayo blokir wae. Salatullah salamullah. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mereka nilai itu adalah kegiatan keagamaan, mereka nilai itu syiar Islam, tapi mereka iringi dengan musik. Mereka nyanyi, bahkan ada yang joget, laki-laki perempuan campur baur, Bahkan tidak sedikit solawat-solawat yang mereka karang, itu syairnya itu aneh gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau lihat-lihat video mereka itu berpikir, ini solawat apa ini? Ada solawat hetayo, Hetayo, marilah bersolawat agar dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Mari meriahkan gemar santri dengan solawat Nabi. ada solawat pusing, kepala stres apa namanya. Pusing, kepala ini panas ini pusing, kepala ini panas. Kita sedih melihat yang seperti ini, umat Islam semakin lama semakin mengikuti cara-cara ibadah orang-orang Nasrani. Sholawat dengan musik, dengan jogetan. Bahkan ada video yang kami dapatkan, ini ada sholawat yang cara melantunkannya persis dengan yang ada di dalam gereja. Coba lihat ini. Salatullah, salamullah, ala
kita miris melihat yang seperti ini. Ya. Lambat laun umat Islam ini akan kehilangan jati diri. Agama Islam akan kehilangan kemuliaan. Karena pemeluk Islam ini mulai mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir. Sholawat dengan musik, dengan joget, laki-laki perempuan campur baur. Itu nggak pernah diajarkan, nggak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat. Sholawat itu ibadah yang mulia, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di dalam Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nabi Muhammad SAW mengatakan, man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat untuknya 10 kali. Ya. Dan para sahabat ketika turun ayat perintah solawat, mereka mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya, qad alimna kaifa nusallim alaik, ya, fa kaifa nusalli alaik. Wahai Rasulullah, engkau telah mengajarkan kepada kami bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Ya. Tapi bagaimana caranya bersolawat kepadamu? Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Diajarkan oleh Nabi. Dan setelah diajarkan, nggak ada para sahabat yang kreatif kemudian membuat majelis sholawat, mereka pakai musik, ya, sholawat sambil joget-joget, apalagi ditambah laki-laki perempuan campur baur, nggak ada. Ya, nggak ada. Ya, makanya ya kita bersolawat dengan cara, dengan lafaz yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, cukupkan dengan itu. Ya, kalau kita mencukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kita akan terbebas dari segala bentuk kemaksiatan yang ada di majelis-majelis solawatan yang seperti kita lihat tadi. Ya, coba solawat pakai musik. Musik di dalam Islam hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya, dan musik ini merusak tatanan. Merusak tatanan. Ya, coba lihat. Akhirnya apa? Mereka bersolawat dengan musik sambil joget-joget. Lama-kelamaan orang meninggal pun diiringi dengan musik. Coba ya, orang meninggal dunia mengantarkan ke pemakaman diiringi dengan musik. Coba ya, ada contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, coba musik itu merusak. Sholawat pakai musik. Ya, lama-lama sambil jogetan. Lama-lama orang meninggal dunia ya mengantarkan ke pemakaman pakai musik. Bahkan sampai membaca Al-Qur'an pun diiringi dengan musik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
أكرمكم عند الله أتقاكم. Coba membaca Al-Quran sudah diiringi dengan musik. Bukan tidak mungkin nanti khutbah Jumat diiringi dengan musik, sholat diiringi dengan musik, azan pun diiringi dengan musik. Semuanya diiringi dengan musik. Apa bedanya dengan orang-orang kafir nanti? Ya, musik ini merusak. Ya. Dan terakhir kita simak penjelasan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah tentang hukum musik. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um jilid 4 halaman 225. Apa katanya dia? Walau kasaralahu tumburan. Andai kata dia itu memecahkan tumbur. Tumbur ini sebagian sekarang diartikan tumbur disebutkan oleh para ulama, tumbur itu seperti gitar. Model yang seperti gitar. Kalau dia memecahkan tumbur itu, au mizmaron, atau memecahkan seruling. Au kabaron. Kabaron ini semacam alat musik lah, Anda nggak tahu apa artinya. Pokoknya alat musik semua ini. Fa in kana fi hadza syai'un yasluhu li ghairil malahi fa alaihi ma naqasal kasr. Kalau ternyata alat-alat ini masih bisa dipakai untuk selain musik, maka dia harus menggantinya yang dia terusak gara-gara dihancurin. Umpamanya tadi sebagai seruling bisa buat mukul, gitu kan? Karena patah nggak bisa buat mukul, maka dia mengganti tuh. Bukan mengganti harga alat musiknya, bukan. Mengganti tongkat yang seharusnya bisa untuk mukul nggak bisa. Jadi sebagai tongkat dia mengganti. Tongkat ini harganya berapa? Oh, tongkat itu harganya mamanya 10.000. Ya udah ente ganti 10.000. Bukan walaupun itu alat harganya 100.000 mamanya. Alat musik itu. Wa in lam yakun yasluhu illa lil malahi fala syai'a. Kalau alat-alat itu ternyata tidak bisa digunakan kecuali untuk main musik, nggak wajib dia mengganti. Nggak ada mengganti. Ini perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Dan alhamdulillah kita di Indonesia madhabnya Syafi'i, tinggal dilihat tuh. Kemudian di dalam kitab Al-Um juga jilid 6 halaman 159. Fa in saraqa khamran au khinziran lam yuqta. Andai kata ada yang mencuri minuman keras atau mencuri khinzir, mencuri babi, maka nggak dipotong tuh tangannya. Kenapa? Li'anna hadza haramus tsaman, karena ini haram. Dia itu harganya haram. Kalau dijual pun harganya haram. Wala yuqta fi tsamani tumbur walal mizmar, dan juga tidak dipotong karena mencuri tumbur semacam gitar atau mencuri seruling. Itu juga nggak dipotong. Ini perkataan siapa? Imam Syafi'i. Kemudian kita lihat perkataan Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Dia mengatakan Mukhtasar Muzani, dia mengatakan wa idza kusira lahum salib min dhahab. Andai kata dia menghancurkan salib yang terbuat dari emas, lam yakun fihi ghurmun, maka dia nggak wajib untuk nggak didenda karena dia menghancurkan salib dari emas nih, karena salib. Wa in kana min udin wa kana idza furriqa shalah li ghairi salib. Kalau ternyata itu dari kayu, salibnya terbuat dari kayu, dan dia itu kalau dipisahkan bisa dibikin sesuatu yang bermanfaat, ada hal-hal yang multifungsi ya, tidak jadi salib. Fama naqasal kasru al-ud, fama naqasal kasrul uda, maka dia wajib mengganti kayu itu ketika dirusak. Kan akhirnya rusak, harganya berkurang. Bukan harga salibnya, bukan. Harga kayunya. Seperti itu. Wa kadzalika tumbur, begitu pula alat musik tumbur, semacam gitar itu, wal mizmar, dan seruling. Mereka sebutkan di kitab-kitab mereka. Kemudian di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, wa yukrahu bai'ul khasyab mimman yuttakhad malahi, dan dibenci menjual kayu ini sama orang yang kayu itu dipakai untuk tumbur, untuk semacam gitar, atau digunakan untuk ya gendang atau tobel, itu wa ma syabaha dzalik, yang semacam itu dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir. Kemudian di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir juga mengatakan fa ammal malahi, adapun yang melalaikan malahi kat tumbur seperti gitar, wal ud ini juga disebutkan gitar karena tumbur ada yang mengatakan sebagai seperti genderang itu, dan ud wad duf dan dan seruling, fa in amkanal intifa biha idza fusilat jaza bai'uha. Kalau alat-alat itu kalau dipreteli ada harganya, boleh dijual kalau bisa dipreteli, tapi tidak boleh dijual sebagai alat musik dipretelin. Wa kadzalika al-la'ib, dan juga alat-alat permainan yang lainnya. Lakin yukrah bai'u dzalik qabla tafsilihi li baqa'il ma'siyah fihi. Tapi dibenci dia menjualnya dalam kondisi seperti itu karena masih mungkin bisa dipakai. Kita ngomong ini alat nih, ini gitar nih bisa dipakai untuk mukul kambing nih, Mama. Untuk mukul apa gitu kan?
tapi masih bisa dipakai. Maka dibenci kita menjual itu, karena bisa jadi dia dipakai main. Maka dibenci, maka kita harus melepaskannya. Kemudian banyak sekali di kitab-kitab ana bacakan dan mudah-mudahan antum bisa sabar. Qala al-Mawardi di dalam Al-Hawil Kabir. Al-Mawardi itu seorang alim ulama Syafi'i yang terkenal sekali, yang memiliki kitab Adabuddin Ad-Dunya Al-Ahkam Sultaniyah. Dia mengatakan, ammal kalbu wal khinzir, adapun anjing, babi, wal khamru, dan minuman keras, fala qimata ala mutlifihi, enggak harus, dia tidak mengganti kalau dia merusaknya. Tidak mengganti kalau dia merusaknya. Wala qat'a ala sariqihi, yang mencuri juga enggak dipotong tangannya. Walima ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis tentang masalah khinzir, tentang masalah anjing. Fa ammat tumbur wal mizmar wasairul malahi, dia mengatakan adapun tumbur tadi semodel gitar itu, wal mizmar dan seruling, wasairul malahi dan semua model alat musik, fasti'maluha mahdhur, menggunakannya itu dilarang. Mahdhur itu mamnu, dilarang. Wa kadzalika iqtina'uha, begitu pula menyimpannya. Ada orang udah nggak main musik tapi masih disimpan itu alat, boleh nggak? Nggak boleh. Ini Imam Mawardi madhabnya Syafi'i. Kalau Imam Nawawi sudah katakan tadi ya,